Kalian pasti pernah kan nonton serial kartun SpongeBob SquarePants yang mengisahkan tentang kehidupan bawah laut, di mana si SpongeBob ini menjadi karakter utamanya. Namun seringkali kita juga tertuju pada tokoh lain yang ada di kartun tersebut. Nah, dalam salah satu episodenya yang berjudul One Krabs Trust ada scene yang cukup aneh nih. Dimulai saat Mr. Krabs menjual barang-barang bekas yang ia temukan, termasuk sebuah topi minuman soda dengan logo nomor 1 yang menarik perhatian SpongeBob dan memutuskan untuk membelinya. Lalu tak selang lama muncullah kolektor barang antik yang mencari topi soda tersebut karena itu adalah termasuk barang langka dan siap membelinya dengan harga yang sangat mahal. Akan tetapi Mr. Krabs sudah terlanjur menjualnya ke SpongeBob. Karena keserakahannya, Mr. Krabs lalu mengarang cerita dengan mengatakan kalau topi itu milik orang nomor 1 bernama Smithy Werberman Johnson yang sudah meninggal dan meminta SpongeBob untuk mengembalikan topi tersebut. Dalam filmnya sendiri, Smithy digambarkan sebagai sebuah kerangka ikan mati yang memakai topi minuman soda serta batu nisan yang digunakan di tempat pemakamannya juga memiliki simbol pagar dan juga angka 1. Namun kalian tahu nggak sih kalau tokoh Smithy Werberman Johnson itu benar-benar ada di dunia nyata loh? Selama hidupnya, Smithy ini memang terkenal sangat kontroversial. Ternyata mendiang animator SpongeBob yaitu Stephen Hillenburg seringkali memasukkan kisah nyata di sekitarnya dalam skenario serial SpongeBob SquarePants. Dan dalam episode One Krabs Trust ini, Stephen mengambil kisah yang cukup terkenal dari kota asalnya yaitu Oklahoma, Amerika Serikat. Kisah ini menceritakan tentang koki handal bernama Smithy Werberman Johnson kelahiran tahun 1773 yang berasal dari kota Oklahoma. Dia juga orang yang pertama kali memperkenalkan sajian daging asap yang di atasnya diberi saus tomat. Olahan dagingnya yang sangat terkenal itu diberi nama Little Malt. Karena itulah Smithy ini dikenal sebagai koki handal dan bahkan banyak yang menyebutnya koki jenius. Ia juga seringkali dijuluki nomor 1 karena daging olahannya yang sangat lezat itu. Sayangnya setelah 4 tahun bisnisnya itu berjalan dengan lancar, inspektur makanan memeriksa sajian yang ia jual. Dan dengan sangat mengejutkannya, ternyata olahan yang banyak digemari orang-orang itu mengandung daging manusia. Karena dugaan tersebut, Smithy pun dibawa ke meja hukum untuk diadili. Dan setelah melalui hukuman selama 2 bulan, Smithy pun mengaku kalau ia memasukkan daging manusia ke dalam olahannya. Pengakuannya itu tentu saja menjadi berita yang mengejutkan bagi banyak orang. Namun meskipun begitu, Smithy tetap saja menganggap dirinya tidak bersalah. Karena daging manusia yang ia gunakan dalam menu buatannya itu ia dapat dari mayat yang ia temui, dan bukan dari hasil membunuh seseorang yang masih hidup. Pembelaan Smithy pun ditolak. Hakim tetap mengatakan kalau Smithy tetap bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Setelah dinyatakan salah serta dijatuhi hukuman mati, Smithy memiliki satu permintaan yang terbilang cukup aneh. Ia meminta agar jasadnya tersebut dikubur di makam yang nisannya tak ditulis nama dirinya, melainkan hanya angka nomor 1. Alasan dirinya menginginkan hal tersebut adalah agar semua orang mengingat sekaligus membuktikan bahwa ia akan selalu menjadi nomor 1, meskipun sudah meninggal. Permintaannya pun dikabulkan, namun pemerintah Oklahoma merahasiakan tempat di mana Smithy ini dimakamkan. Begitulah kisah kontroversi tentang Smithy Werberman Johnson. Hingga saat ini fakta tentang keberadaan makam Smithy masih belum ditemukan. Dan ketika penduduk Oklahoma mendengar namanya, maka si nomor 1 menjadi julukan yang seolah selalu dikenal.